Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Jadi baik, untuk video kali ini saya membuat dari hasil review buku ke-6 mata kuliah kajian sosiologi terapan yang berjudul Sosiologi di Era Internet. Kita masuk pada bagian yang pertama, beban berlebih dan dispersi disipliner. Dengan munculnya internet ini, kelebihan informasi akademis telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda yang menunjukkan bahwa volume material yang baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang dalam berbagai aspek kehidupan kita. Maka, tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dan dari semua disiplin ilmu. Namun, bagi para sarjana, hal ini memberikan variasi tantangan. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan dilakukan didistribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Jadi untuk mengambil satu area saja sebagai file, misalnya jika kita tertarik dengan topik internet dan juga topik komunitas, kita akan menemukan literatur yang relevan di jurnal sosiologi. Internet dirancang untuk mengatasi hambatan kelembagaan untuk kerjasama dan penyebaran informasi. Itu desain hyperlink modern, secara tidak sengaja juga mengatasi pembagian pengetahuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Herbert Dreyfus, logika hyperlink adalah logika yang keterkaitan antara semua elemen. Sedangkan organisasi sosial pengetahuan di era pra-hyperlink adalah hierarki yang lebih luas dan kelas yang lebih luas atau pengetahuan masing-masing yang termasuk pengetahuan yang lebih sempit di bawahnya. Hyperlink dapat mendukung hubungan antara segalanya dan segalanya lain, meskipun seperti yang akan kita lihat nanti dalam praktiknya, gambarannya agak berbeda. Dengan demikian, internet memberikan contoh yang jelas tentang benturan dua orang yang saling menguntungkan yang mengelaborasi logika, spesialisasi, dan koneksi. Yang kedua, terminologi khusus disipliner. Pada tingkat paling dasar, kurangnya mata uang intelektual yang sama berarti demikian tidak ada kesepakatan umum tentang jenis fenomena internet yang mewakili. Secara umum ada 3 karakterisasi utama dari internet dalam literatur. Yang pertama sebagai ruang sosial, sebagai media, dan juga sebagai teknologi. Tentu saja pada kenyataannya, internet secara bersamaan adalah ketiga hal tersebut. Dalam memisahkan berbagai kemungkinan definisi internet, penting untuk tidak jatuh ke dalam perangkap yang membingungkan apa yang telah disebut sebagai praktis dan alasan teoritis. Ini tidak terjadi dalam praktik sehari-hari. Orang pergi di sekitar menggunakan konstruksi teoritis dan skema yang sosiolog menghasilkan dan menggambarkan perilaku mereka. Dengan demikian, bagi pengguna sehari-hari, mungkin internet menjadikan semua ini secara bersamaan atau tidak satupun di atasnya. Poin penting adalah saat ini kita sebagai sosiolog berbicara tentang internet, kita cenderung bimbang di antara definisi yang cukup bebas dan seringkali tanpa pengakuan apapun akal sedang dirujuk. Ini bermasalah sejauh mengaburkan alam internet sebagai objek penyelidikan. Ini juga dapat dengan mudah dilihat jika kita pertimbangkan berbagai jenis pertanyaan yang didorong oleh definisi yang berbeda. Melihat internet sebagai ruang sosial seperti yang dilakukan oleh banyak ahli teori awal adalah dengan memahami pengalaman online seperti berada di tempat lain sebagai tempat, kemudian implikasi tertentu mengikuti di antaranya tindakan orang itu dapat dipahami sebagai perilaku sosial yang menggunakan alat yang sama yang kita gunakan untuk memahami perilaku sosial di lingkungan lain. Ini juga berarti teks itu konsumen adalah bisa menjadi bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, studi sosiologi dan budaya. Kontribusi Nicholas Gane sangat besar
debat informatif yang berlangsung di halaman Jurnal Informasi, Komunikasi, dan Masyarakat pada tahun 2005 adalah contoh yang sangat baik dari mulai agenda. Ghane mempermasalahkan argumen Castells bahwa internet hanya menambahkan dimensi lebih lanjut pada hubungan sosial yang ada. Pertanyaan yang muncul adalah apakah interaksi online hanya menambah hubungan sosial yang ada atau sebenarnya mengubahnya. Di sini Ghane membantah. Bagi Ghane, tampaknya teknologi yang berhubungan dengan internet memiliki pengaruh langsung untuk mengubahnya. Untuk mengubah pola kehidupan sehari-hari, termasuk cara kita bekerja, akses dan bertukar informasi, berbelanja, bertemu orang serta memelihara dan mengatur ikatan sosial yang ada. Teknologi ini telah melakukan lebih dari sekedar menambah pengaturan sosial yang ada. Mereka secara radikal mengubah tiga bidang utama kehidupan sosial, yaitu bidang produksi, konsumsi, dan komunikasi. Inilah sebabnya mengapa dimungkinkan untuk berbicara tentang yang baru secara kualitatif, bidang analisis sosiologi yang mungkin disebut era informasi. Bagi Ghane, internet dan teknologi terkait bukan merupakan tantangan hanya untuk pemahaman kita tentang semua bidang utama kehidupan sosial yang ada, lebih jauh di kategori paling dasar dari pemahaman sosial yang memiliki hak istimewa posisi manusia sebagai entitas diskret. Banyak yang harus diambil masalah dengan dalam catatan Ghane paling tidak adalah bahwa gagasan internet mungkin merupakan add-on sederhana yang diabaikan begitu saja daripada diambil sebagai pertanyaan. Dalam hal ini Ghane mencontohkan kajian budaya yang perhatian dengan sifat-sifat yang muncul dari budaya daripada bentuk fenomenalnya. Ghane lebih jauh mencontohkan keprihatinan studi budaya dalam deskripsinya tentang tiga bidang utama kehidupan sosial sebagai produksi, konsumsi, dan komunikasi. Meskipun sosiologi akan memiliki sedikit masalah dalam melihat produksi dan komunikasi sebagai salah satu bidang utama, substitusi dari konsumsi untuk bidang lain yang mungkin, misalnya sosial integrasi, identitas, komunitas, atau masyarakat, meskipun konsisten dengan agenda kajian budaya untuk internet, bersumber dari sosiologis perspektif pesimis sebelum waktunya. Tuntutan Ghane untuk teori baru bagaimanapun merupakan ringkasan berharga dari kegagalan teori sosial arus utama dilihat dari perspektif budaya studi. Yang keempat, masyarakat. Masalah komunitas di era digital diposisikan di persimpangan antara geografi komunikasi dan budaya. Dua perdebatan utama dalam bidangnya untuk sosiologi telah difokuskan di sekitar pertanyaan-pertanyaan tentang internet, hubungan dengan kehidupan offline dan komunitas offline, dan persimpangan antara ruang fisik dan elektronik. Yang pertama dari ini menyelesaikan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memahami sifat komunitas online dan sejauh mana komunitas tersebut dapat melayani peran integratif sosial yang sama dengan komunitas tradisional. Pada umumnya, ini merupakan studi yang menempatkan pembagian antara komunitas virtual dan yang nyata dan mencoba memahami dampak satu sama lain. Mayoritas penelitian memiliki pertimbangan hal ini dalam kaitannya dengan pengaruh internet terhadap komunitas tradisional daripada dampak kehidupan offline pada pembentukan komunitas online, yang meskipun pendekatan ini juga dicontohkan dalam studi wilayah atau komunitas internet. Dominasi pendekatan dampak mengungkapkan salah satu sentralnya asumsi badan sastra ini, yaitu pembentukan komunitas itu online didorong oleh logikanya sendiri, logika yang terkait dengan teknis kemampuan internet itu sendiri atau logika modernitas yang internet ungkapkan. Yang kelima, kekuasaan. Kekuasaan dan ketidaksetaraan juga merupakan bidang utama di mana teori sosiologis berada yang dikatakan membutuhkan perbaikan sebagai akibat dari munculnya dan kebangkitan internet selama dekade terakhir, di mana sosiologi telah meminta untuk mempertimbangkan kembali mereka keterikatan pada definisi tradisional pekerjaan atau struktural kelas dan
mendukung yang lebih berteknologi dan media sentris. Kelas sosial memiliki gagasan yang lebih luas tentang inklusi dan akses, di mana akses dipahami sebagai kemampuan untuk mengungkapkan dan mengeksploitasi media baru. Jadi LAS misalnya berpendapat bahwa di bawah tatanan informasi yang baru, eksploitasi tidak lagi menjadi cara yang berguna untuk memahami pengoperasian kekuasaan karena kurang sentral bagi operasi dinamika kekuasaan daripada pengecualian. Bagi LAS, pemahaman tentang eksklusi sebagai lokus kekuasaan dikembangkan menjadi model tripartit struktur sosial. Ini mengambil bentuk mit bagian dari elit kekuasaan kelas atas yang dikecualikan sendiri karena yang diidentifikasi sebagai elit global yang memungkinkan mereka untuk menyisi dari dari diri sendiri ruang nasional atau lokal mereka yang termasuk diri mereka yang di tingkat global, dan juga dari sebuah kelas bawah dari yang dikucilkan mereka secara paksa, mereka seperti mereka yang kekurangan sumber daya untuk membuat koneksi pribadi dan termasuk dikecualikan dari budaya nasional atau lokal. Yang keenam, munculnya metafora jaringan. Metafora bertindak sebagai seperangkat sumber daya yang ilmuwan dan tentu saja non-ilmuwan digunakan untuk mengembangkan strategi penyelidikan dan cara berpikir. Mereka adalah akar dari strategi epistemologis dalam kehidupan nyata dan dalam sains. Saat kita menggunakan metafora, misalnya, hidup adalah perjalanan, maka ada persyaratan logis tertentu. Misalnya, seorang yang memiliki tujuan dapat membuat kemajuan. Itulah perjalanan individu, bahwa kita mengikuti jalan kita sendiri dan seterusnya. Metafora mendorong kita untuk melihat pengalaman kita dengan cara yang dibatasi tertentu sebagai berorientasi pada tujuan. Sebagaimana tentang gerakan. Ini memberi kita bahasa untuk memahami pengalaman kita, tetapi juga membatasi kita pada pemahaman tertentu. Yang ketujuh, metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an, tetapi tidak menenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester University di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dengan mengacu pada Brown, fokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktural masyarakat. Untuk Brown, dalam studi tentang struktur sosial realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan hubungan yang benar-benar ada pada saat tertentu, waktu yang menghubungkan manusia tertentu. Yang kedelapan, masyarakat jaringan. Salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim. Akibatnya seringkali sulit digali apa sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat jaringan. Sebagai Darren Barney pada tahun 2004 mengemukakan gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validasi dari konsep. Jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat. Jaringan dan masyarakat jaringan adalah masyarakat yang bercirikan jaringan. Yang kesembilan, era media kedua. Teori abad media kedua mengemukakan perpecahan radikal dalam bentuk media antara usia media massa dan logika media baru, dan dari individualisasi dan interaktivitas. Di era media pertama, bentuk komunikasi adalah satu di mana sejumlah kecil produsen berhadapan dengan sejumlah besar konsumen, dan di mana ada peran audiens yang didefinisikan dengan jelas melawan produsen. Ini berarti penonton diinterpelasi atau dieluk-elukan sebagai Althusser akan menempatkannya sebagai subjek umum yang berarti ditunjukkan sebagai sebuah contoh kategori dan berkewajiban untuk bersikap sejalan dengan diskursif norma kategori itu. Kemudian era media pertama bergantung pada orang yang memasuki ranah media sebagai subjek yang telah dibentuk sebelumnya, dan identitas sudah pada sebelumnya
penggabungan dalam wacana media. Poster berpendapat bahwa ranah media modern sejauh ini masih novel didasarkan pada pembalikan polaritas posisi ini. Di media kedua, usia penonton tidak bercabang menjadi penonton dan produser, melainkan mereka semua bersamaan rasio produser terhadap penonton lebih tinggi, tetapi juga perasaan bahwa ada peran yang jelas dan berbeda antara keduanya. Runtuh komunikasi pada dasarnya lebih banyak, sedangkan di abad media pertama, penonton adalah subjek individual yang perhatiannya tertuju berfokus secara hierarkis pada sumber informasi pusat. Era media kedua ditandai dengan proliferasi hubungan bilateral. Yang ke-10, warga dunia maya. Dalam kasus internet, beberapa komentar menolak general trend yang mendukung penyelidikan atas bentuk-bentuk kehidupan online yang muncul pada warga dunia maya baru. Warga dunia maya memberi contoh kategori subjek yang aktif secara politik, sadar dan terlibat secara sipil, dan menikah dengan kredo interaktivitas dan partisipasi. Bangsa digital merupakan kelas sosial baru. Warganya masih muda, berpendidikan, makmur. Warga digital khas dapat dibedakan berdasarkan nilai intinya, yaitu komitmen terhadap cita-cita libertarian, individualitas, materialisme, toleransi, anti-otoriterisme, kepercayaan pada debat rasional, penghinaan terhadap media arus utama dan divisi politik arus utama, dan antusiasme utama untuk interaktivitas didefinisikan sebagai hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam medianya. Suka atau tidak, ia berargumen bahwa bangsa digital ini memiliki semua ciri kelompok yang sepanjang sejarah akhirnya mengambil alih kekuasaan. Ia memiliki pendidikan itu, kemakmuran dan keistimewaan itu akan menciptakan kekuatan politik yang pada akhirnya harus diperhitungkan, dan mereka adalah penggerak inti dan pengocok kehidupan politik dan budaya online. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.